Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggrek Adewi Nasyahan dengan NIM A1.321.040. Di sini saya akan mencoba membuat video pembelajaran yang berjudul Hukum Pascal. Nah, pernahkah kalian pada saat pergi ke tempat pencucian mobil, pasti kalian melihat di sana terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat sebuah mobil. Bagaimana sebuah pilar kecil itu dapat menaik turunkan sebuah mobil yang beratnya mencapai 1 ton. Pernahkah kamu berpikir bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Ini disebut mesin hidrolik. Tahukah kamu bagaimana mesin hidrolik dapat bekerja? Ternyata mesin hidrolik menggunakan penerapan dari hukum Pascal. Apa sih hukum Pascal itu? Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Nah, sebelum itu kita perlu tahu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, contohnya zat cair atau zat gas. Nah, hukum Pascal itu dirumuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Skema ini menunjukkan bahwa adanya benda seberat W menyebabkan tekanan di piston bawahnya di bagian sebelah kanan. Tekanan pada piston sebelah kanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah. Tentunya salah satu dari bidang piston yang dari sebelah kiri itu akan menerima tekanan yang sama dengan piston sebelah kanan. Kita perlu tahu dulu rumusan hukum Pascal. Untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum Pascal, kita perlu mengetahui formulasi kenapa pipa yang digunakan untuk mengangkat mobil itu lebih besar daripada piston kendalinya atau pipa kendalinya. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan di piston sebelah kiri sama dengan piston sebelah kanan. Secara matematis dirumuskan bahwa P1 sama dengan P2. Pada pembahasan tekanan, kita sudah tahu bahwa tekanan itu dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Jika dirumuskan tekanan dan disubstitusikan, maka P1 sama dengan P2 sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Pada rumus di atas, A adalah luas penampang piston yang bisa dianggap sebagai lingkaran misalnya. Dengan demikian, secara lebih sederhana kita juga bisa tahu bahwa P sama dengan F per A atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2 dan bisa diturunkan rumusnya sebagai berikut. Kita tahu bahwa P1 itu adalah tekanan pada piston 1, yaitu piston kiri. P2 adalah tekanan pada piston 2, yaitu piston kanan. Dengan satuan yang sama, yaitu Newton per meter kuadrat, atau bisa dituliskan dengan PA. Nah, untuk penerapan adalah rem hidrolik. Rem hidrolik biasanya ditemukan di mobil. Untuk menghentikan laju mobil yang sedang bergerak, kamu cukup menginjak rem dengan gaya yang cukup kecil. Prinsip kerja rem hidrolik, saat kita menginjak pedal rem, gaya akan diteruskan melalui minyak menuju rem. Nah, rem itu akan menyempit velg mobil untuk kemudian berhenti. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan hukum Pascal, di mana ada yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu dongkrak hidrolik ataupun rem hidrolik. Tapi sebenarnya penerapan hukum Pascal itu masih banyak lagi. Sekian dari ulasan yang saya jelaskan tentang hukum Pascal, semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Jangan lupa subscribe channel saya. Saya Anggrek Adewi Nasyahan, pamit undur diri, dadah.